di tepian danau yang tenang, di antara kabut pagi yang perlahan terangkat dari keindahan Danau Como, lahirlah sebuah kisah yang tak pernah benar-benar diperhitungkan dunia. Como 1907 dulu hanyalah nama kecil hampir tenggelam dalam sunyi. Berjalan tertatih di lorong gelap kompetisi bawah Italia, tak ada sorotan, tak ada harapan besar, hanya mimpi yang nyaris padam. Namun waktu, seperti takdir, selalu menyimpan kejutan. Ketika sentuhan tangan dari Indonesia datang membawa harapan baru, semuanya berubah. Perlahan, lalu tiba-tiba menjadi luar biasa. Dari seri D, tempat di mana mimpi sering berakhir, mereka bangkit, menembus batas, menantang takdir, dan mendaki tanpa rasa takut. Hingga kini, di panggung megah Serie A, nama Como tak lagi dipandang sebelah mata. Mereka bukan sekadar tim promosi. Mereka adalah gangguan yang nyata, ancaman yang dayam-dayam menakutkan bagi para raksasa yang telah lama berkuasa. Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang mimpi yang ditolak untuk mati, dan tentang bagaimana tanggan-tanggan dari negeri jauh mampu mengubah sejarah di jantung Italia. Inilah kisah kebangkitan Como ke 1907 dari tak terlihat menjadi tak terhentikan. Terima kasih dan selamat datang kembali di channel Iip Marta Stories yang mengupas beragam peristiwa sepak bola, Persib, Timnas Indonesia, juga sepak bola dunia. Jika kamu suka video-video dari channel ini, subscribe, like, dan komentar kamu sangat membantu kami untuk terus menyuguhkan video yang lebih penting dan menarik. Tulislah dari kota mana kamu menyimak video ini di kolom komentar. Selamat menyimak. Ya, yang kita bahas sekarang ini adalah klub Como 1907. Biasanya disebut Como adalah klub sepak bola Italia yang bermarkas di kota Como, Lombardia, dan berdiri pada ke-1907. Klub ini sekarang berkompetisi di Serie A, divisi pertama sepak bola Italia, setelah meraih promosi pada kompetisi Serie B tahun 2023-2024. Lalu, saat ini Como menjadi klub sepak bola dengan pemilik terkaya di Italia setelah klub tersebut dibeli oleh Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono melalui Jarum Group pada tahun 2019. Selain itu, sejak 2022, sebagian kecil saham klub ini dimiliki oleh CSF, Bregas dan Thierry Henry, dua nama besar sepak bola Eropa dan dunia, dengan dipimpin Mirwan Suarso sebagai Direktur Perwakilan Raksasa Indonesia, PT Jarum. Klub ini melejit dari Seri D tahun 2021 ke Seri C setahun kemudian, naik Seri B, dan tahun berikutnya menghuni Seri A. Bukan saja sebagai pendatang baru di kasta tertinggi sepak bola negeri pizza, namun menjadi ancaman klub-klub besar yang selalu jadi langganan papan atas Seri A tersebut. Sekelunit kisah Como 1907 menemukan penyelamat dari Indonesia. Nyari yang gak cuman modal uang, tapi hati dan cinta. Como 1907 merupakan klub sepak bola asal Italia yang diakuisisi pengusaha asal Indonesia, Bambang dan Budi Hartono pada tahun 2019. 5 tahun yang lalu, Massimo Nicastro, Presiden Como 1907, dan pengusaha di sektor real estate dengan basis operasional di Miami dan berkantor di Milan, bertekad untuk menemukan pengusaha asing hebat yang jatuh cinta pada Como yang akan membawa tim ke level tinggi. Sebuah proyek yang terkait erat dengan yang ada di kota, sepak bola, branding, amal, dan merchandise, tulis La Provincia. Pada musim semi tahun 2019, di sebuah kantor notaris di Milan, keluarga Hartono, seorang pengusaha raksasa Indonesia yang terdiri dari 81 perusahaan berbeda dari sektor, mulai dari tembakau hingga bank, dari furnitur hingga komunikasi, dari hiburan hingga asuransi, membeli tim ini. Como 1907 merupakan klub yang strategis. Lokasinya tidak jauh dari markas AC Milan dan Inter. Meski demikian, klub berjulukan I Voltiani ini lebih sering merasakan getir ketimbang gemerlap duo Milan. Bangkrut sudah beberapa kali, terdegradasi terlalu banyak untuk disebutkan. Status Yoyo membuat Como 1907 tak banyak dilirik pengusaha, baik itu dari dalam maupun luar Italia. Bagaimana tidak, pada 2017, klub tersebut
dinyatakan bangkrut. Untuk kesekian kalinya, istri Michael Essien sempat mencoba menyelamatkan Como 1907. Bertahan sekitar 2 tahun saja, namun cukup efektif menjaga kestabilan klub, utamanya soal finansial. La Provincia menyoroti 2 bersaudara asal Indonesia, Budi dan Bambang, menduduki peringkat teratas Forbes dalam daftar orang terkaya di dunia. Aset mereka 2 kali lipat, 3 kali lipat dari klub sepak bola Italia lainnya. Bahkan yang paling terkenal sekalipun, lanjut La Provincia. Namun, media tersebut melihat uang bukan segalanya untuk mengembalikan kehidupan sepak bola. Como setelah 21 tahun tak mentas di Serie A. Perbedaannya terletak pada visi, proyek, arah perusahaan ini. Pertama di tangan manajer Amerika, Michael Gandler. Kemudian di tangan Mirwan Suarso, dibantu oleh Dennis Wise dan Charlie Ludi untuk bagian olahraga murni. Pencipta dan manajer sebenarnya dari seluruh operasi yang ada dalam pikiran lewat sepak bola. Apalagi kini di Serie A, kota Como ingin berjualan. Wisata Como memang sudah terkenal, namun perlu digenjot lagi dibanding destinasi-destinasi populer Italia lainnya. Bahkan, La Provincia mengklaim promosi Como lewat George Clooney yang membeli mansion mahal di sana kurang nendang proyek pembuatan merek atas nama Como, di mana masyarakat lokal pada 20 tahun berharap pada George Clooney belum mampu berbuat apa-apa. Jadi Como menjadi merek untuk dijual, diiklankan, dan hasilnya sudah terlihat. Stadion penuh dengan orang asing. Situs khusus yang memasukkan Sinigaglia di antara 20 stadion. Tempat Anda dapat menonton pertandingan setidaknya sekali seumur hidup. Tutuplah. Provincia yakini Como telah menjelma menjadi raksasa baru Serie A. Bahkan beberapa nama mentereng penghuni tetap papan atas Serie A. AC Milan, Inter Milan, Juventus, Lazio sampai Roma tertahan bahkan terjungkal di hadapan Como yang baru saja hadir lagi di kasta tinggi Serie A. Di klasemen sementara pun, raksasa Juventus pun dibawahinya. Ini sangat fenomenal. Klub kecil yang nyaris tak diperhitungkan begitu perkasa setelah tersentuh aroma dan cinta putra Indonesia. Namun, di tengah euforia dan raihan kesuksesan yang tengah mereka nikmati, kabar duka justru menyelimuti. Como, salah satu sosok penting di balik kebangkitan klub ini, Michael Hartono, dikabarkan telah meninggal dunia jelang laga Liga Italia melawan Pisa. Pelatih Como, Cesc Fabregas, memberikan penghormatan kepada pemilik klub, Michael Bambang Hartono, yang baru saja wafat. Pemilik Como, 1907, Michael Bambang Hartono, meninggal dunia di Singapura pada Kamis 19 Maret tahun 2026 silam. Penghormatan pun diberikan Cesc Fabregas kepada mendiang Michael Bambang Hartono yang berjasa membawa Como dari Serie D ke Serie A hanya dalam kurun 5 tahun. Saya ingin mengatakan secara terbuka bahwa kami telah kehilangan sosok yang sangat penting, Michael Hartono, tutur Cesc Fabregas. Dilansir dari Tuttomercatoweb dalam konferensi pers jelang laga Como versus Pisa, setelah mengakhiri penantian 21 tahun dan berpromosi ke Serie A pada 2024 sampai 2025 silam, Como terus mengalami perkembangan. Kini, Como racikan Fabregas bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Il Lariani menempati peringkat 4 dengan bekal 54 poin dari 29 laga. Sebuah lesatan prestasi yang luar biasa apabila mengingat ketika dibeli, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono melalui grup Jarum pada the 4th of April 2019. Como masih berkutat di Serie D. Seseorang dan keluarga yang selalu memberi begitu banyak untuk klub dan kota. Sebuah penghormatan untuk beliau. Tidak, saya tidak pernah mengenalnya secara pribadi. Saya mengenal anak-anaknya, tetapi tidak dengan Michael. Ucap Fabregas saat ditanya soal Michael Bambang Hartono yang rencananya akan dimakamkan di Rembang pada Rabu 25 Maret tahun 2026 nanti. Penghormatan terbaik untuk mendiang Michael Bambang Hartono tentu saja adalah persembahan kemenangan dalam laga melawan Pisa. Pungkas pelatih jenius tersebut dan kita, seluruh bangsa Indonesia, tentu merasa sangat kehilangan, selayaknya berduka cita, dan memberikan penghormatan terbaik untuk mendiang Michael Bambang Hartono, pemilik PT Jarum,
Sebab jauh sebelum Hartono bersaudara mengharumkan nama Indonesia di Belantika Serie A, melalui Como-nya, Jarum sudah memberikan kontribusi sangat besar untuk republik ini. Terus untuk dunia sepak bola dan olahraga secara lebih besar, tak cukup sampai di situ. Rasa sedih pun bertambah seiring menjulang tinggi nama Como dengan raihannya. Maka reputasi Cesc Fabregas, pelatih yang menyulap Como menjadi sangat disegani, tak ayal menjadi rebutan para raksasa Italia, bahkan Eropa, untuk menangani klub-klub mereka. Dan ini sangat sulit untuk ditolak Cesc, karena banyak hal yang jauh lebih tinggi nilainya disodorkan kepada ex-bintang Arsenal, Barcelona, dan timnas Spanyol tersebut. Seperti dituturkan Presiden Direktur Como Nirwan Suarso beberapa waktu lalu, salah satu kejutan di liga ini tentu saja adalah Como asuhan Fabregas, yang setelah mencatatkan musim yang sangat baik tahun lalu, berhasil memenuhi ekspektasi dengan memimpin timnya secara gemilang. Bahkan, saat ini tim asal Como tersebut sedang bersaing untuk memperebutkan satu tempat di Liga Champions. Nama Fabregas pun terus menjadi perbincangan hangat di kalangan klub-klub top Eropa. Hingga Presiden Como, Nirwan Suarso, tak menyembunyikan bahwa suatu saat nanti, Cesc akan melatih salah satunya. Inilah pernyataan sang kapten Como kepada Rivista Undici. Fabregas memang sangat penting bagi kami. Tapi kami akan bodoh jika tidak menyadari bahwa suatu hari nanti, dia bisa saja pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Jika dia terus meraih kemenangan bersama kami, atau tetap sukses. Meskipun saya tidak bisa berbicara atas namanya, saya rasa dia mungkin memiliki impian yang lebih besar. Namun, Fabregas juga merupakan anggota Dewan Sepak Bola Como. Dan karena itu, Suarso menyatakan bahwa jika ia memutuskan untuk hengkang, pemain asal Spanyol itu akan memainkan peran penting dalam pemilihan penggantinya. Dengan demikian, saya berharap selama ia masih di sini, ia dapat membantu kami menyusun rencana yang sukses juga untuk orang yang akan menggantikannya. Bagi saya, ketika ia pergi, jika memang ia pergi seharusnya, ialah yang memilih siapa yang akan menggantikannya. Dia harus dilibatkan dalam pemilihan tersebut. Sebagai anggota Dewan Sepak Bola, dia harus membantu kami menunjuk pelatih berikutnya. Demikian, ungkap Nirwan Suarso kepada awak media. Terlepas dari hal-hal yang sedang mendera Como hari ini yang mungkin akan mempengaruhi kemapanan dan masa depan klub tersebut, kita, bangsa Indonesia, terutama pencinta sepak bola dan terkhusus penikmat seri, layak bangga dengan raihan prestasi luar biasa Como, dan sangat berharap ini adalah awal kebangkitan sekaligus awal kejayaan klub yang bisa terus bertahan di kasta tertinggi Liga Italia dan berdampak positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia pada akhirnya, karena banyak hal saling berhubungan di antara keduanya. Bagaimana menurut kalian?